kali ini saya balik lagi di acara PKKMB, Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru. Kalian pasti udah nunggu-nunggu banget sih, kayak apa tuh organisasi kemahasiswaan di Politeknik, ada BEM. Mungkin kalau kalian di sekolah, di SMA itu kalian cuma kenal namanya OSIS atau MPK. Nah, pengen tahu lebih lanjut kayak apa sih di Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini saya sama brondong-brondong ganteng yang mungkin nanti bakal kalian jadi kecengan kalian di kampus ya. Kakak tingkat kalian, langsung aja ya kenalan. Selamat pagi. Nah, yang dari sini siapa namanya yang pakai kacamata? Oh, saya Vivaldi. Saya dari P3 Teknik Mesin. Saya di sini sebagai ketua BEM. Ketua BEM ya. Kalau yang satunya Mas? Kalau saya Prabu Sandi dari D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Teknik Pengendalian Pencemaran. Kebetulan saya jadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Badan Perwakilan Mahasiswa. Oke. Nah, mau tahu lebih banyak ya kayak apa sih tentang BEM itu seperti apa. Nah, saya menanya nih, mungkin perwakilan Adik juga mau tahu apa sih yang ada di Politeknik Negeri Cilacap, organisasi apa aja yang ada di Politeknik Negeri Cilacap. Silakan Mas Fali coba jawab. Ya, organisasi di mahasiswa Politeknik ya di lingkup Politeknik Negeri Cilacap sendiri itu tingkatannya ada dua, ada yang eksekutif dan legislatif yudikatif, lalu ada lagi sebagai himpunan mahasiswanya. Kalau eksekutifnya itu sendiri ada Badan Eksekutif Mahasiswa, legislatif yudikatifnya itu ada Badan Perwakilan Mahasiswa. Lalu untuk himpunan mahasiswanya sendiri ada Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Informatika, Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Ya. Oh, berarti setiap prodi itu punya himpunan ya? Iya. Jadi mereka udah punya ketua himpunan sendiri-sendiri ya? Oh gitu. Jadi selain BEM sebagai yang mengatur semuanya, di atasnya juga ada BPM ya. Kalau BPM sendiri Mas, bagus coba ceritain kalau BPM itu lebih ke apa kegiatannya? Jadi kan kalau kita tahu kalau di SMA atau SMK itu dikenal ada OSIS sama MPK. Ya. Jadi untuk BPM sendiri itu kita hampir sama dengan MPK. Jadi nanti dari BEM-nya itu sebagai eksekutor atau badan eksekutif. Nah, untuk BPM-nya itu kita sebagai badan legislasinya. Jadi menciptakan produk-produk hukum yang nanti akan dijalankan oleh seluruh ormawa yang ada di Politeknik. Sebenarnya BPM itu harusnya lebih ini ya, lebih karena lebih di atasnya ya. Cuma biasanya anak mahasiswa baru tuh atau mahasiswa-mahasiswa tuh lebih ngenanya tuh ke BEM-nya ya. Boleh diceritakan juga apa aja sih ormawa yang ada di Politeknik? Mungkin bisa diceritain satu-satu contoh ormawanya gitu, sama Mas Fali coba diceritain. Oke. Ada mungkin bisa diceritain satu-satu apa? Contoh-contoh ormawa seperti apa? Nah, ini tadi BPM udah diceritain ya, bahwa BPM itu ada Badan Perwakilan Mahasiswa, sebuah lembaga kemahasiswaan yang berperan sebagai lembaga legislatif dan yudikatif. Terus untuk BPM sendiri itu berapa ininya, jangka waktu jabatannya sama kayak BEM? Iya, jadi untuk setiap setiap baik ormawa ataupun UKM itu mempunyai masa jabatan itu sama 1 tahun. Jadi nanti untuk masa jabatan di awal semester biasanya itu di semester 3, berakhir di semester genap. Oh ya. Gitu, berarti setiap tahun ganti-ganti Iya, terus ketuanya ya. Jadi ada pembaruan terus ya setiap tahunnya. Terus berarti kalian itu yang untuk ini ya yang masih aktif sampai dengan jabatannya Akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Iya. Nanti akhir tahun ini digantikan dengan mungkin mahasiswa baru juga bisa ikutan ya besok ya. Oh gitu. Terus ini juga saya kan pernah dengar ya ada yang namanya UKM. Itu unit kegiatan mahasiswa ya. Unit kegiatan mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Cilacap, mungkin bisa diceritain apa aja. Mungkin mahasiswa baru di rumah kan belum tahu juga nih UKM apa aja yang mungkin bisa, mereka sebenarnya udah punya bakat nih di rumah, cuman perlu dituangkan dalam sebuah UKM. Bisa diceritain UKM-nya apa aja? Oh, oke. Untuk UKM di PNC itu ada yang pertama ada bola voli, ada robotik, ada KSR, ada taekwondo, ada pecinta alam. Di sini namanya Komapala, Korps Mahasiswa Pecinta Alam. Lalu ada catur, ada silat merpati putih, ada futsal, ada karate, pramuka racana, bulu tangkis, paduan suara. Yang di sini itu namanya Kita Suara Manjila. Terus ada Umar Gunaman, ada resimen mahasiswa, sama ada majelis al-mutakin. Gitu ya. Lumayan banyak ya UKM. Nah, itu UKM itu mereka harus bikin laporan gitu kan? Atau mereka berdiri sendiri atau tetap laporan ke BEM atau gimana? Jadi
Jadi ini Bu, untuk sebenarnya untuk mungkin dari teman-teman mahasiswa baru perlu diketahui bahwa di PNC khususnya itu untuk kegiatan mahasiswa itu ada 2 jenis. Yang pertama tadi sudah dijelaskan tentang Ormawa, nah itu ada satu lagi UKM. Jadi untuk perbedaannya itu untuk UKM itu kita mengumpulkan sekelompok mahasiswa yang mempunyai minat yang sama. Jadi nanti untuk UKM itu tetap melakukan pelaporan baik ke BEM maupun BPM. Iya. Oh gitu. Terus mereka juga harus punya ini ya, kegiatannya apa aja, iya, gitu ya. Jadi setiap 1 tahun ini mereka mau ada apa aja. Itu didanain nggak kalau hal kayak gitu? Ada dari kampus ya pastinya dong. Ya. Insya Allah. Insya Allah pastinya ada dong. Mungkin untuk mengembangkan mereka juga biar mungkin kayak bulu tangkis itu terus diwadahi dalam sebuah UKM, ketika ada pertandingan bisa mengikuti pertandingan bulu tangkis seperti itu ya contohnya. Terus saya balik lagi nih ke BEM. Tadi kan badan eksekutif mahasiswa ya, itu kalau di mana-mana kan jadi ikon di sebuah perguruan tinggi. Nah, bisa diceritain nggak apa aja yang ada di BEM? Di BEM itu mungkin tingkatannya apa, ada ketua BEM mungkin ya, organisasinya bisa diceritain sama Mas Rivaldi. Oke, untuk BEM sendiri itu adalah merupakan suatu badan pelaksana dari program kerja yang telah disahkan oleh kampus. Lalu BEM itu mempunyai hak dan kewajiban seperti membuat keputusan dalam tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, lalu melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program kerja kepada bidang kemahasiswaan dan memberikan laporan kegiatan kepada wakil direktur bidang kemahasiswaan. Itu untuk hak dan kewajibannya. Lalu untuk di BEM itu sendiri ada 5 departemen. Yang pertama ada Departemen Administrasi Kesekretariatan. Itu fungsinya untuk departemen yang bertanggung jawab untuk mengatur ketatausahaan BEM dan segala bentuk administrasi dalam menunjang kinerja BEM. Juga departemen yang mengatur tentang inventaris yang dimiliki oleh BEM. Itu Departemen Administrasi Kesekretariatan. Lalu ada departemen dalam kampus yang intinya itu mengurusi hal-hal yang ada di dalam kampus. Internal ya? Ya, internalnya. Dan departemen luar kampus itu yang mengurusin eksternalnya. Kalau tadi luar kampus, dalam kampus kan internal. Ya, luar kampus itu eksternalnya. Lalu ada Kominfo itu yang mengontrol serta pengelola media yang dimiliki oleh BEM sendiri. Itu ada Kominfo. Lalu ada PSDM yang pada umumnya itu untuk menjaga kinerja keberlangsungan perkembangan karakter anggota BEM pada khususnya dan semua mahasiswa pada umumnya. PSDM sih kadang PSDM. Mungkin bapak-bapak juga nggak tahu PSDM apa ya? PSDM itu singkatan dari apa? Ayo. Singkatan sumber daya. Iya, sumber daya manusia. Oh gitu ya. Jadi itu yang departemen-departemen itu dibuat setiap tahun sama nggak sih? Atau tergantung dengan kesepakatan BEM yang sedang menjabat di situ? Oh, itu sendiri tergantung kesepakatannya sendiri juga antara BEM, internal BEM, kondisinya sama kampus sendiri. Bisa ya? juga suatu waktu nanti 5 departemen itu dikurangi atau ada mungkin tambah departemen apa gitu bisa. Oh, berarti kayak menteri di Indonesia ya, jadi siapa presidennya, menterinya juga bisa beda gitu ya. Oke. Jadi setiap departemen itu memang punya tugasnya masing-masing ya. Jadi pas ketika memang ada hubungannya dengan luar kampus, yang bergerak adalah departemen luar kampus. Setiap departemen itu melaporkan semua kegiatannya ke ketua BEM. Ketua BEM baru melaporkan ke BPM gitu. Nah, boleh tahu juga kalau BPM itu kan badan perwakilan mahasiswa nih. Setiap kelas atau setiap tingkatan? Biasanya yang menentukan siapa gitu, boleh diceritakan? Jadi kalau untuk BPM sendiri itu hampir sama kayak semuanya. Jadi untuk penerimaan anggotanya itu dari semua tingkatan mahasiswa, dari semua kelas dan semua jurusan. Hanya saja untuk BPM itu dianjurkan untuk tidak mengikuti ormawa yang lain. Jadi untuk tingkat fokusnya itu benar-benar ke BPM. Tapi kalau untuk UKM masih diperbolehkan. BPM itu kayak MPR gitu ya, jadi lebih di belakang layar, mereka lebih fokus mengawasi kinerja ormawa yang lain gitu ya. Justru BPM lebih keren ya sebenarnya, tapi kenapa BEM-nya lebih menonjol ya di Indonesia di politik kampus gitu ya. Nah, kalau BPM berarti per kelas ada berapa orang?
Kalau untuk anggotanya itu dilihat dari perseratan, tapi nanti kita ada seleksi. Oh, ada seleksi juga. Jadi setiap itu ada musyawarah juga, ada seleksi juga. Oh, tetap ya menggunakan Pancasila. Jadi musyawarah juga, terus nanti ditentukan siapa yang berhak menjadi BPM. Wah, bagus sekali ini belajar buat organisasi. Nah, kalau misalkan dalam pandemi seperti ini ya, BPM kan mungkin masih, ini kan BPM masih semua mahasiswa masih daring ya. Apa yang dilakukan oleh BPM sama BEM dalam masa pandemi seperti ini? Mungkin kan kita masih daring nih, apa kegiatannya? Mungkin tetap berjalan, cuman di belakang, mungkin di luar gitu atau gimana? Yang jelas masih berjalan, cuma semuanya itu dirombak. Mekanismenya semuanya diubah menjadi dari online. Mulai dari rapat rutinan itu nanti mulai dari menjadi online. Kalau tadinya kan kita ada pertemuan rutin, sekarang jadi online. Terus mungkin program kerja yang bisa dimodifikasi, yang bisa dimodifikasi jadi online, itu kita lakukan. Iya, kemarin juga saya lihat ada bantuan dari BPM ya, bagi-bagi untuk warga yang terdampak COVID itu juga poin plus buat BPM ya. Jadi memang membantu warga sekitar di Politeknik, saya tahu seperti itu. Terus ini juga kalau dalam masa seperti ini nih, mahasiswa itu merasa terbebani nggak sih? Maksudnya pengen banget ke kampus nih, pengen ketemu sama teman-teman, pengen ngobrol, pengen cicat gitu. Iya, merasa kayak gitu nggak? Iya, banyak juga mahasiswa yang udah mulai komplain, ini kapan sih kita tatap muka normal gitu, udah bosen di rumah sendirian. Padahal yang namanya PKKMB dari tahun ke tahun itu pasti ditungguin banget sama kakak tingkat buat nyari calon-calon pacar baru. Biasanya seperti itu ya. Konsepnya. Jadi PKKMB itu biasanya sangat ditunggu banget sama mahasiswa baru, karena di situ kalian bisa kenalan sama kakak tingkat, bisa kenalan kampus. Tapi karena dalam masa pandemi seperti ini agak susah ya. Nah, ini untuk mahasiswa baru nih, mungkin kalau memang karena ini ospeknya masih daring ya, masih online, kalian punya grup nggak? Bikin grup nggak nih untuk mahasiswa baru ini? Untuk mahasiswa baru ini belum karena. Tapi akan nggak, mau nggak seperti itu? Maksudnya kedepannya bakal seperti itu nggak? Kemungkinan ya. Iya, soalnya kan mereka pasti banyak banget pertanyaan yang pengen diutarakan nih. Cuma mungkin kalau nanya ke staff atau ke tim PMB yang notabene adalah tenaga pendidikan di Politeknik Indonesia, mungkin agak kaku ya. Tapi kalau sama kalian kan ngerasa udah seumuran, ngerasa mungkin ini kecengan baru nih, jadi mungkin lebih deket ya. Jadi memang harus dibikin grup, mungkin grup WA baru, atau mungkin nanti kalian punya perkumpulan apa gitu ya. Kedepannya seperti itu ya. Ya oke. Jadi jangan khawatir mahasiswa baru di rumah. Jadi nanti kakak-kakak tingkat kalian akan bikin satu grup mungkin untuk semua ini ya, semua mahasiswa baru baik jurusan apapun akan dalam satu wadah untuk memudahkan kalian ketika ada pengumuman atau ada pertanyaan apa. Karena dari pihak kampus sendiri belum ada sih grup yang resmi untuk mahasiswa baru. Jadi saya sih berharap dari BEM atau BPM bisa ikut ambil dalam mewadahi mahasiswa baru ini. Nah, terus saya juga nanya nih, selama ini kan saya nanya-nanya bertanya-tanya, online susah banget nggak sih kuliah online itu? Kalian kuotanya diganti nggak sama kampus? Ada nggak penggantian kuota dari kampus? Kalau untuk online itu kalau dibilang susah ya, tapi ya memang itu salah satu alternatifnya. Kemudian untuk kuota memang sudah diganti langsung dari kampus. Untuk sekarang itu mau ke periode kedua. Ya. Wah, kedua kali diganti. Politeknik Negeri Cilacap memang baik banget, gila banget. Kuota pertama udah dikasih, kuota keduanya lagi nunggu katanya. Jadi jangan khawatir. Jadi kalian kuliah Politeknik Negeri Cilacap kalau memang pandeminya masih agak lama ya, masih bisa dapat kuota gratis dari Politeknik Negeri Cilacap. Lumayan banget membantu. Dan memang karena seperti sekarang ini kan memang untuk datang ke kampus juga kan masih belum boleh ya. Sebenarnya sih semuanya juga kepengen pandemi ini segera berakhir, COVID segera pergi dari Indonesia, kita bisa kuliah normal ya. Nah, kalau saya boleh tahu juga nih, kalau kegiatan-kegiatan mahasiswa itu kan diwadahi nih sama BEM sama BPM, ada beberapa kegiatan itu bisa menambah prestasi nggak buat mereka, atau mungkin ada sertifikat selain mungkin mereka ikuti bulu tangkis sudah dapat sertifikat dari Ormawa, ada ini nggak ada suatu prestasi apa dibikinkan sertifikat atau apa gitu? Kalau untuk sertifikat ya jelas, jadi
sertifikat itu sangat berguna, terutama kalau misalkan di PNC itu kan tentunya banyak beasiswa. Nah, salah satu persyaratannya itu iya, bisa memperkuat dari gitu. sertifikatnya itu. Oh, berarti di Politeknik kan ada beberapa beasiswa. Iya. Nah, salah satu keikutsertaan dari Ormawa itu bisa menjadi Nilai poin plus. ya. Oh ya, nilai plus untuk mendapatkan beasiswa itu. Wah, bagus banget. Jadi kalian nanti kalau sudah jadi mahasiswa baru di Politeknik Negeri Cilacap, jangan khawatir untuk bisa mengikuti Ormawa itu. Nah, persyaratan untuk Ormawa sendiri seperti apa? Untuk persyaratan Ada formulirnya. Ada formulirnya. ada. Terus nanti juga ada tahap seleksinya ya. Jadi tidak semua bisa mengikuti. Beda dengan UKM ya. Kalau UKM semua bisa. Cuma kalau untuk Ormawa ada persyaratannya seleksinya. Nah, yang menyeleksi itu kalian atau berarti kakak tingkat ya? Iya, kakak tingkat langsung kakak tingkat. Tapi tetap didampingi oleh bagian kemahasiswaan. Oke. Kalau kegiatan di luar kampus nih, biasanya kan selain tadi ada pertandingan-pertandingan itu ya untuk UKM-nya, Ormawa sendiri punya kegiatan di luar kampus apa? Misalkan ketemu dengan kedua tim lain atau gimana? Ada juga, terus ada juga kayak semacam kadang kan ada undangan untuk kita mendatangi kegiatan pemerintahan apa, misal kayak waktu itu ada dari Kesbangpol, ada dari Polres, ada dari DPR, waktu itu ada. Terus kalau di luar kota juga biasanya dapat kumpulan BEM FKMPI gitu ya. Kalau kita FKMPI, Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia. Nah, itu kan biasanya tempatnya nggak hanya di Cilacap saja ya, di luar kota ya. Itu karena difasilitasi sama kampus. Difasilitasi sama kampus. Nah, jadi jangan khawatir buat mahasiswa baru. Jadi semua Ormawa atau UKM insya Allah difasilitasi oleh kampus. Jadi kalau kegiatannya memang benar-benar untuk menunjang kampus, biasanya difasilitasi oleh kampus. Berarti tadi udah ya kegiatannya di luar kampus itu seperti kayak FKPI. Terus ada juga ya yang TM itu kan punya beberapa TM itu seluruh Indonesia ya. Waktu itu datang malah kita pernah jadi tuan rumah ya. Jadi musda itu. Itu setahun sekali. Satu periode sekali kalau nggak salah. Satu periode sekali. Jadi memang tetap ya ada menjalin hubungan dengan kampus lain, perguruan tinggi lain. Oke. Kayaknya apalagi ditanyain ya. Terus boleh tahu nih, ini mumpung ya saya ketemu sama mahasiswa nih, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap. Kalau Mas Fali dari teknik mesin ya, kalau Mas Bagas dari teknik modal pencemaran lingkungan. Nah, boleh tahu nggak susah nggak sih kuliah di PNC? Kalau di PNC kan semua kurikulumnya jadi satu ya, jadi semua nggak bisa milih SKS, sudah satu paket, sudah satu gelondong semuanya. Itu susah nggak sih? Ya namanya kuliah susah-susah gampang. Gitu ya. Tapi dosennya enak nggak ngajarinnya? Enak ya insya Allah. Kalau pembawaan kita sendiri enak ke dosen, dosen enak. Terus memang prakteknya lebih banyak, betul. Prakteknya lebih banyak. Jadi lebih banyak praktek daripada teori. Terus kalian masuk kuliah jam berapa? Selalu jam 8 sampai jam 4 berarti? Iya, setengah 4. Setengah 4 ya, setengah 4 udah selesai, jam 8 berarti udah kayak anak sekolah beneran ya. Jam 8 sampai setengah 4 setiap hari seperti itu, Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Nah, di kampus itu kalian berarti ada teori, ada praktek, ada kegiatan sekali guru sama Ormawa gitu. Nah, itu kegiatannya seperti itu terus tiap hari ya. Bisa ceritanya nggak kuliah itu materi-materinya, penyampaiannya kayak apa gitu. Mungkin mahasiswa baru juga nggak tahu ya kalau di SMA atau di SMK mungkin kalian ketemu guru nyatet buku. Nah, kalau perkuliahan itu seperti apa? Kalau di perkuliahan sendiri sebenarnya ya selama ini saya rasakan itu kesadaran diri sendiri sih. Kalau mau nyatet ya monggo, kalau nggak nyatet, toh nanti dia sendiri yang keteteran di belakang kan. Jadi di kuliah ini kita dituntut untuk dewasa, berpikir dewasa karena kita udah bukan anak sekolah lagi, kita udah mahasiswa. Jadi kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri di sini. Berarti benar-benar mandiri ya, benar-benar mandiri diajarkan supaya bisa bertanggung jawab gitu ya. Suka dukanya deh kalau di Politeknik, kuliah di Politeknik di Cilacap seperti apa? Ada nggak? Kampusnya kan menurut kalian di Cilacap tuh bagus lah ya, fasilitasnya lumayan, sarana prasarananya bagus. Tapi ada nggak yang selama ini kalian ganjel gitu di kampus? Apa ya? Jujur. Kalau sukanya mungkin karena di Politeknik itu kan lebih besarnya itu praktikum. Jadi kalau praktikum itu kita yang pertama itu lebih tahu, terus kemudian kita lebih paham. Oh ternyata untuk materi ini tuh seperti ini gitu. Daripada kita teori kan bosan biasanya. Nah nanti kita lebih banyak di praktikumnya. Dukanya?
Kalau depannya sih ya setelah praktikum pasti ada laporannya. Iya. Kirain sukanya dapet cewek baru di Politeknik. Nah, salah satunya itu ya. Kita cowok semua. Iya, rata-rata soalnya mahasiswa Politeknik itu gebetannya anak-anak Politeknik. Karena apa? Karena dari jam 8 sampai setengah 4 kalian bareng ketemu seharian, nggak ada jedanya. Sabtu Minggu liburnya, jadi Senin sampai Jumat ketemu itu terus ya, akhirnya kalian berjodoh. Itu mungkin ya. Terus kalau di luar kampus juga tetap kalian ketemuan, mungkin kalau malam mau gimana gitu ya, ada tetap perjalanan gitu kayak gitu ya, biar lebih ini ya, you and me gitu ya. Ada pesan nggak untuk mahasiswa baru? Mungkin kalian apa sih yang perlu dipersiapkan ketika jadi mahasiswa Politeknik? Mungkin kan untuk teman-teman semuanya, mungkin kalau udah jadi mahasiswa kan bukan siswa lagi ya. Jadi mungkin untuk jadi mahasiswa itu ya tadi dijelaskan proses perkuliahannya itu beda di sekolahan. Jadi kita harus benar-benar punya rasa tanggung jawab sendiri. Untuk dosen itu enggak mengajak ayo nulis, ayo belajar. Beda-beda karakternya dosen itu ya. Jadi kita benar-benar kesadaran sendiri untuk menerima materi dari dosen. Nih, kalian kan kemarin jadi ini ya, jadi tim pas jadi PKKMB tahun lalu ya. Ya jadi tim kan. Kemarin tuh gimana? Ceritain nggak ke PKKMB yang kemarin itu kan lebih ini ya, lebih euforianya ada nih, disuruh lari-lari gitu ya, suruh ada latihan dasar kepemimpinan gitu-gitu. Bisa ceritain nggak? Ada yang hal yang kalian inget banget atau ada yang suka cantik pingsan? Gitu kan? Kalau biasanya itu awal-awal cantik enggak itu belum kelihatan. Belum kelihatan ya, masih belum semua kalian. Soalnya PKKMB waktu itu nggak boleh pakai make up. Oh gitu. Terus pakaiannya juga seragam semua kan, hitam putih gitu, jadi belum ada yang kelihatan. Belum ada yang kelihatan. Terus kayaknya waktu itu juga dibagi-bagi ya, jadi semua jurusan tuh bisa ketemu sama jurusan lain ya. Nah itu enaknya pas PKKMB yang tahun lalu itu yang lain, yang dari mana-mana itu bisa ketemu jadi satu grup. Soalnya waktu itu saya pernah ada wisuda tuh, ya teman PKKMB satu kelompok sama aku. Kayak ada kenangannya tuh kayaknya. Tahun ini tenang aja. Nanti kalian juga dibikinkan grup, mungkin sama kakak tingkat akan dibuatkan mungkin atau game atau kuis atau kegiatan yang bisa bagian kalian walaupun di rumah tetap bisa ngobrol sama teman-teman dalam satu grup itu. Nah, kira-kira manfaatnya apa sih PKKMB itu? PKKMB itu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, itu kan dari judulnya udah kelihatan. Tapi manfaat yang terkandung di dalamnya itu buat kalian apa? Buat kami sendiri yang jelas itu terasa banget ya. Untuk PKKMB itu pengenalan antara mahasiswanya itu jelas. Terus juga ketika pengenalan kampus itu lebih ngena ketika mahasiswa itu diajak diberitahu ini tempatnya teknik di sini, teknik informatika di sini, elektronik di sini, daripada yang sebenarnya agak susah juga soalnya hubungannya dunia. Iya. Terus kalau Mas Bagas sendiri gimana? Ini kalau dari PKKMB yang pertama tadi ya, jadi kita punya banyak relasi yang tadinya mungkin belum banyak kenal, terus dari jurusan lain kita juga ketemu banyak teman. Terus kemudian dari kehidupan kampusnya sendiri yang tadinya kita datang nggak tahu ini gedung apa. Nah melalui PKKMB mungkin kita bisa tahu oh ternyata gedung di jurusan saya itu yang ini, kemudian jurusan teman saya yang ini. Gitu. Terus karena kita juga masuk barunya dari Medan ada, dari luar kota banyak banget, itu juga bisa jadi masukan buat budaya-budaya mereka. Kayak apa sih di Medan itu seperti apa kehidupannya, mungkin bisa jadi seri ya, jadi suatu saat bisa ke Medan gitu mungkin ya. Terus bisa punya teman Medan, jadi kalau pas di Medan ada temanku loh, teman satu angkatan dulu pas kamu di kampus. Nah itu juga poin plus buat kalian, mungkin manfaatnya seperti itu ya. Kayaknya seperti itu aja. Kayaknya udah cukup ya. Kalian mungkin udah masuk baru di rumah, mungkin sudah ini ya, sudah punya gambaran nih PKKMB itu seperti apa di Politeknik Negeri Cilacap, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Jadi nanti kalian akan kenal sama kakak tingkat kalian. Kalau disingkat tuh kating. Aku tuh nggak ngerti ya. Saya tuh nggak ngerti kalau kating itu kakak tingkat baru ngerti. Jadi pas kalian ngobrol kating kakak tingkat ternyata. Itu aja ya mungkin Mas Vivaldi sama Mas Bagus, terima kasih banyak waktunya. Saya tadi pesen ya kalau bisa saat mahasiswa baru diwadahi dalam satu grup, mungkin nanti setelah satu grup utama dipotong-potong menjadi grup per prodi. Nah, jadi itu memudahkan karena mereka benar-benar blank, nggak tahu mesti apa, nggak tahu mesti ngapain pas ke kampus. Jadi kakak tingkat bisa memberikan masukan atau gambaran seperti apa di kampus. Soalnya mereka kayaknya lebih enak ngobrol dengan
kalian-kalian daripada ngobrol dengan tim PMP yang memang sudah jadi tenaga pendidikan di Politeknik Negeri Cilacap. Oke, gitu aja. Mungkin sudah semuanya didapat sama mahasiswa baru ya. Jadi dari A sampai Z insya Allah sudah diciptakan sama kakak tingkat kalian tadi, sama Mas Vivaldi sama Mas Bagus. Gitu aja. Terima kasih waktunya dari kita. Politeknik pasti Profesional, aplikatif, siap kerja, tepat waktu dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.